Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara, apakah Anda pernah mendengar kata coaching? Sudah mendengar? Nah, berikut ini saya memaparkan sedikit sehubungan dengan coaching. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara, coaching ini sangat penting. Saya katakan penting karena melalui coaching ini sebenarnya ada satu proses untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin yang berpikiran terbuka. Dan para pemimpin-pemimpin yang mampu kemudian memberdayakan setiap individu di dalam satu tim yang dipimpin untuk bisa mencapai tujuan bersama. Jadi keberadaan coaching itu sangat-sangat penting. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Sir John Wetmore yang mengatakan, coaching membuka potensi orang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Ini membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Jadi, coaching itu penting untuk kemudian membuka dan mengembangkan potensi seseorang sehingga bisa mencapai kinerja yang maksimal. Nah, melalui coaching itu penting untuk membuat dan juga mengembangkan potensi. Lalu kemudian penting untuk membuat strategi ke masa yang akan datang dan mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit, bahkan kemudian bisa mendorong sebuah perubahan mindset, perubahan perilaku, perubahan pola pikir. Jadi proses coaching itu sangat penting, akan menghantarkan seseorang dari tempat dia berada saat ini ke tempat lain yang hendak menjadi tujuannya. Jadi coaching itu sesuatu yang sangat powerful untuk boleh menolong seseorang. Dalam melakukan coaching, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama adalah presence, yaitu adanya kemampuan sang coachee untuk hadir utuh bagi coachinya. Nah, ketika ia hadir, pikiran, badannya, hatinya selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coachee. Nah, ini bagian dari kesadaran diri, sehingga akan membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Melalui presence ini, coach akan bersikap terbuka, lebih sabar, dan selalu ingin tahu lebih banyak lagi untuk sekali lagi menggali dan mengembangkan kompetensi apa yang ada dalam diri coachee. Nah, selain presence atau kehadiran, baik itu fisik, pikiran, perasaan dari sang coach, juga coach harus memiliki kompetensi yaitu bisa mendengarkan secara aktif. Jadi bukan sekedar hadir, tapi bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Nah, kemampuan ini perlu supaya fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee ketika dalam pembicaraan, sehingga coachee merasa bahwa apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan itu diperhatikan, dicerna dengan baik oleh sang coach. Nah, dalam mendengar itu, kita harus mendengar dengan memberikan perhatian. Kita menerima semua apa yang diungkapkan oleh sang coachee. Lalu kemudian kita juga bisa memberikan sinyal bahwa kita mendengar. Misalnya dikata, oke, ya. Lalu atau mungkin kita mengangguk, atau kita menunjukkan kontak mata yang penuh dengan perhatian. Lalu juga kita bisa mengajukan pertanyaan. Gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tujuannya adalah untuk memperdalam apa yang dipikirkan oleh coach atau apa potensi ada dalam diri coach itu. Nah, pada bagian akhir kita akan membuat summarize-nya. Kita membuat rangkuman. Misalnya jadi bagaimana? Jadi apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lakukan? Nah, dalam proses itu memang perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini memang sehubungan dengan jam terbang seorang coach akan menolong kemudian memiliki perbendaharaan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang berbobot itu adalah pertanyaan itu dapat memprovokasi pikiran dari coachee untuk keluar dari cara berpikir yang lama. Jadi kemampuan ini, kemampuan mendesain sebuah
pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Lalu ciri yang lain, pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan itu mampu memperluas sudut pandang dari coach. Jadi kita terus menggali sehingga kemudian wawasannya semakin luas. Lalu kemudian pertanyaan yang bobot itu di dalamnya ada rasa ingin tahu. Jadi kita membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian pertanyaan berbobot itu kita mendorong munculnya pikiran-pikiran yang kreatif, pikiran-pikiran yang baru, bahkan bisa membuat terobosan-terobosan penting. Dan pertanyaan berbobot itu akan menggerakkan mental coach ke depan. Bahkan membantu coach mengenali akar masalah dan kemudian merangsang percakapan yang reflektif. Sehingga coach sungguh-sungguh merasakan dampak dari percakapan dalam coaching. Nah, dalam model coaching, umumnya itu dikenal dengan GROW. Goal, Reality, Option, dan Will. Nah, untuk goal itu berarti kita sedang menentukan tujuan dari percakapan. Ya, menentukan tujuan dari percakapan. Maka ada 2 pertanyaan yang wajib diajukan kepada coach. Jadi, coach itu wajib mengajukan paling tidak 2 pertanyaan awal. Misalnya, apa topik atau agenda percakapan kita kali ini? Jadi kita mesti menentukan agendanya apa, topiknya apa. Lalu kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan kedua, apa yang Anda inginkan dari percakapan ini? Jadi goalnya jelas. Nah, nanti dalam percakapan itu kita akan arahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kemudian mencapai hasil dari apa yang dikehendaki oleh sang coach. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan lain untuk memperkaya goal ini, apa yang benar-benar Anda inginkan? Jadi kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan penuh keramahan dan penuh keingintahuan dan ada dorongan dalamnya. Misalnya lagi, apa poin yang ingin Anda bicarakan hari ini? Atau apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching hari ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menolong coach itu menetapkan apa yang menjadi goalnya, tujuannya, apa yang mau dicapai dalam percakapan tersebut. Atau misalnya kita bisa mengajukan lagi pertanyaan, apa yang ingin kamu ubah? Nah, apa yang membuat tujuan Anda itu penting? Setelah ia menetapkan misalnya tujuannya. Lalu misalnya kita bertanya lagi, apa manfaatnya jika Anda mencapai tujuan itu? Apa saja indikator dari keberhasilannya? Dan apa yang akan terjadi jika Anda tidak mencapai goal tersebut? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan merangsang sang coach itu berpikir lebih keras, berpikir kreatif, dan memang sungguh-sungguh hatinya ada di sana, pikirannya ada di sana. Lalu kemudian setelah goal, lalu kemudian reality. Nah, reality itu pada saat ini coach itu akan membantu coach untuk melihat dan mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada dalam situasi saat ini. Hal ini mencakup segala fakta-fakta yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Misalnya fakta-fakta tentang perasaan, keinginan, dorongan. Nah, pada tahap reality ini tujuannya adalah untuk memperjelas, untuk menggali dan memetakan situasi. Contoh misalnya pertanyaannya, seperti apa kondisinya saat ini? Jadi kita coba menggali fakta kondisinya. Tahu misalnya pertanyaan lain, apa tantangan terbesar yang menghambat Anda saat ini? Pertanyaan lain lagi. Misal, bagaimana hasil dari tindakan-tindakan Anda sebelumnya? Nah, ini penting untuk kita melihat apa yang terjadi sebelumnya dan kita harapkan ke depan ada terjadi perubahan. Mungkin juga kita menanyakan misalnya, apa resiko dari melakukan ini, dan segala macam. Pertanyaan lain misalnya, jika dibiarkan, apa efek yang akan Anda dapatkan? Oke. Lalu mungkin pertanyaan lain, dukungan seperti apa yang kamu butuhkan?
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong coach itu untuk melihat, mengidentifikasi apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Misalnya, dari mana munculnya asumsi atau pikiran tersebut? Apa hikmah yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut? Apa yang kamu rasakan? Apa yang muncul di benak Anda ketika kamu mengatakan A, B, C, dan segala macam. Nah, sekali lagi, ini penting tahap ini. Untuk menggali, supaya kemudian coach bisa melihat dan mengidentifikasi apa saja yang terjadi pada saat ini. Lalu kemudian setelah goal, reality, lalu kemudian option. Option ini berupa pilihan tindakan yang bisa diambil oleh coach untuk mencapai tujuannya. Sehingga kemudian tercipta perubahan. Seseorang memerlukan beberapa rencana tindakan agar tahu apa saja tindakan yang harus diambil. Jadi ada option-option. Misalnya, kita sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa hal yang jika dilakukan, maka itu akan mengubah keadaan menjadi lebih baik? Jadi kita coba merangsang dia untuk berpikir, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan yang lebih baik? Lalu kita bisa mendorong lagi, apalagi? Dengan mengajukan pertanyaan, apalagi? Atau mengatakan, apa saja opsi yang ada saat ini? Di antara banyak opsi, kira-kira apa opsi yang terbaik? Bila perlu, kita memberikan skala kepada dia. Dari beberapa opsi itu, kalau misalnya angka 1 opsi paling buruk, dan angka 10 adalah opsi yang paling baik, opsi yang 1, 2, 3 berada pada skala berapa? Nah, nanti kemudian kita mendorong dia pada skala yang tertinggi. Lalu kemudian kita mengatakan mana opsi yang paling baik untuk ditindaklanjuti. Nah, tadi kan dia membuat skalanya. Tentu sebenarnya dia sudah tahu skala tertinggi tentu itu opsi yang paling baik. Kemudian misalnya kita bertanya juga, di antara semua opsi tersebut mana yang paling realistis? Nah, nanti dia akan mengambil keputusan sendiri. Oh, oke, yang paling realistis seperti ini. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan lain. Jika opsi tersebut gagal, apa yang akan Anda lakukan? Lalu, siapa saja yang dapat membantu Anda? Atau pertanyaan lain, apa hal yang kamu tahu itu penting untuk dilakukan, tapi belum kamu lakukan? Nah, sekali lagi untuk menyadarkan dia tahu sebenarnya ada yang lebih penting, tapi saat ini belum dilakukan. Nah, kita menolong dia sekali lagi untuk bisa mengambil satu tindakan melalui rencana dia untuk mewujudkan apa yang menjadi goal-goal yang mau dicapai. Lalu kemudian setelah goalnya, lalu kemudian reality, lalu kemudian option, lalu kemudian kita masuk ke wrap up atau will-nya. Nah, di tahap ini coach akan mengukuhkan komitmen dari coach dan meminta coach untuk membangun struktur akuntabilitasnya. Jadi, kita akan minta coach untuk menyimpulkan, bukan coach yang menyimpulkan dari percakapan itu. Kita minta coach-nya yang menyimpulkan hasil dari percakapan sekian, katakan 30 menit atau 1 jam. Jadi, coach mungkin saja perlu mencatat komitmen. Komitmen itu dalam bentuk action. Nah, contoh misalnya pertanyaan yang kemudian akan mengukuhkan komitmen dari coach. Misalnya, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Jadi kita menantang dia sebenarnya untuk kemudian mewujudkan, mengukuhkan komitmennya. Atau misalnya kita menanyakan langsung, kapan itu dilakukan? Siapa yang perlu dihubungi? Jadi supaya dia itu langsung bertindak. Atau misalnya bagaimana Anda memastikan ini bisa berjalan? Nah, nanti dia akan menjelaskan, oh, saya akan pastikan akan berjalan dengan begini, begini, begini. Lalu kemudian kita juga bisa mempertanyakan, siapa yang perlu dimintai dukungan sehubungan dengan komitmen Anda tadi? Nah, baru kemudian di bagian akhir, kita bisa membuat pertanyaan penutup. Misalnya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Jadi sekali lagi, bukan coach yang menyimpulkan percakapan, tapi coach-nya yang memutuskan. Apa yang menjadi kesimpulan? Apa yang bisa Anda simpulkan dari sesi ini?
Atau misalnya kita bisa menanyakan kepada coach, apa yang menjadi insight dari sesi ini. Jadi sekali lagi, biarkan coach lah yang kemudian mengambil kesimpulan dari percakapan itu. Jangan coachnya. Ya, jangan coachnya. Sebenarnya ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang baik. Misalnya contoh lain misalnya. Apa hal yang akan menguatkan komitmenmu untuk bertindak? Apa langkah awal yang akan kamu ambil? Nah, gitu tuh. Lalu, misalnya, bagaimana cara kamu menindaklanjuti semua rencana itu? Nah, sekali lagi kita biarkan coach yang berbicara banyak. Coach hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga coachnya itu tersadarkan. Bahkan berani mengambil kesimpulan dan tindakan-tindakan sehubungan dengan percakapan tersebut. Jadi ada setidaknya dari hal yang saya sampaikan tadi itu, ada 9 pertanyaan penggerak yang menolong untuk dalam melakukan coaching. Misalnya, apa yang bisa saya bantu? Itu seperti tadi saya katakan di awal ya. Lalu kemudian untuk merangsang dia berpikir, untuk mendorong dia, kita mengatakan, apa lagi? Oke. Apa lagi? Nah, lalu kita juga kemudian bisa mengajukan pertanyaan lain, apa yang kamu pikirkan? Oke, apa yang kamu pikirkan sehubungan dengan itu? Lalu, apa yang benar-benar kamu inginkan? Kita terus mendorong dia untuk memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang mau dia capai. Dan juga kita bisa menanyakan kepada dia tentang pergumulannya. Apa sebenarnya tantangan yang menghambatmu saat ini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat kemajuan dalam dirimu? Atau apa yang akan menguatkan komitmenmu untuk bertindak? Dan apa pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari sesi ini? Nah, itu semacam ringkasan ya. Ringkasan dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti dalam percakapan itu coach harus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekali lagi, coach bukan menjawab, bukan menyimpulkan. Coach hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menggiring sehingga coach pada akhirnya dapat mengidentifikasi masalahnya, dapat kemudian memetakan, bahkan kemudian tahu apa yang menjadi jalan keluar, yang menjadi kesimpulan, bahkan kemudian dia didorong untuk kemudian bisa bertindak. Nah, hal-hal ini sangat penting. Hal-hal ini sangat penting supaya apa yang menjadi goal yang telah ditetapkan dari awal pertemuan bersama dengan coach itu bisa tercapai dengan baik. Jadi, saya sekali lagi mengatakan bahwa coaching itu sangat baik, sangat penting. Jadi saya mendorong setiap kita, baik itu misalnya seorang guru, para pemimpin agama, para dosen, atau misalnya pemimpin perusahaan, pemimpin lembaga, sebaiknya belajar coaching untuk mendorong tim kita, kelompok kita, atau anak-anak didik atau mahasiswa kita bisa mencapai maksimal dari potensi yang ada dalam diri mereka. Terima kasih.